Oke, film Sri Mulat Hilya Mustahil ini sebuah film legendaris yang diangkat dari kisah nyata ya, dengan tokoh dan karakternya yang bisa kita sebut legendaris diulang. Legend. Legend. Nah, film ini mengangkat tentang tentunya tentang kisah Indonesia sih ya, para pelawak zaman dulu yang bisa kalau gue bilang sih nomor satunya lah, pertamanya yang ada di Indonesia gitu. Sesepuhnya lah ya. Sesepuhnya. Jadi kan sekarang anak-anak sekarang Gen Z kan nggak tahu nih, taunya kan stand up comedy itu pun dari luar kan. Kita harus kasih tahu Indonesia tuh awal mulanya pelawaknya siapa dan bagaimana sih gitu. Dan Sri Mulat ini sendiri juga menciptakan sebuah film biopik. Yang dimana bahwa itu menceritakan tentang menjadi Indonesia. Karena juga kita bisa tahu juga banyak mungkin pelawak-pelawak sekarang yang mungkin kita taunya ini dia banget nih, ternyata dia sendiri pun juga sebenarnya dari Sri Mulat juga, dari bahan leconnya, dari gerak-geriknya atau jokesnya itu tuh pasti banyak rata-rata dari pelawak-pelawak sekarang ini juga pasti referensinya adalah Sri Mulat. Tanpa disadarin Tanpa ya. disadari. Terus juga anak-anak nongkrong tau nggak? Kalau ngelawak tuh yang suka itu kan nggak tahu dari mana. Harus skeptiknya itu tuh pasti dari Sri Mulat. Jadi memang ini kita mengenang kembali, mau mengenalkan juga kepada yang generasi sekarang bahwa inilah legendaris penciptanya lelucon itu. Saya berperan sebagai Pak Timbul di film Sri Mulat ini. Pak Timbul kayak apa ya? Ini sebenarnya saya sangat susah menjelaskan hal ini ya, karena Pak Timbul sendiri itu dia adalah orang yang selama saya research beliau adalah orang yang bisa mengkombinasikan, bisa mengadaptasi dengan mudah dan di situasi apapun gitu. Dia benar-benar orangnya fleksibel banget gitu. Jadi karakternya susah untuk saya cari ciri khas. Ya Pak Timbul dia agak susah untuk mencari ciri khas, tapi akhirnya kita kembangkan sendiri untuk mendapatkan ciri khas Pak Timbul itu apa. Kalau aku berperan sebagai Bu Juju. Bu Juju itu karakternya sangat kalem ya, keibuan, dia yang paling dewasa mengayomi anak-anak Sri Mulat. Terus juga bijak. Sangat beda dengan saya. Ya setidaknya saya belajar menjadi sosok perempuan yang sejati itu dari Bu Juju lah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ternyata setelah selesai filmnya, back to Indonesia. susah loh itu. Susah. Kalau saya awalnya pas saya dapat telepon itu, Sri Mulat mau dibikin film gitu. Saya sangat excited sekali gitu. Karena apa? Karena waktu kecil saya nonton dan Sri Mulat itu adalah salah satu yang ditunggu-tunggu oleh keluarga saya. Jadi kayak mungkin kalau pada saat itu tuh ke bioskop itu agak susah. Jadi kita nonton tuh pasti kalau sama keluarga nonton Sri Mulat. Jadi saat Sri Mulat itu nonton bukan papa saya sendiri, tapi benar-benar kita sekeluarga nonton Sri Mulat. Dan itu tuh menyatukan kita sebagai keluarga untuk ketawa bersama. Betul. Jadi begitu saya dapat ini Sri Mulat mau di film, mau nggak? Mau banget. Dan saya excited itu. Tapi begitu menjalankannya ternyata sebeban itu. Takut dengan nama besarnya beliau. Kalau aku pas dapet kalau aku pas dapet tawaran film Sri Mulat itu nggak mikir ya, malah berdoa supaya keterima. Kalau gue doa bukan seneng doang, tapi aduh mudah-mudahan keterima karena emang bener kayak Dimas, keluarga aku juga tontonannya zaman dulu Sri Mulat ya. Jadi ada salah satu cara ngebanggain keluarga lah dengan main film di film Sri Mulat ini. Dan juga kan aku pengen tahu setelah aku baca ceritanya, semuanya lah cerita tentang film Sri Mulat ini. Ternyata ada banyak yang akan disampaikan ke kalian, gak cuma tentang lawaknya aja, tapi kalian harus tahu perjuangan anak-anak Sri Mulat waktu dulu bisa tampil di TV buat ngehibur kalian. Ternyata nggak gampang. Susah banget. Ya kayak kita lah, susah meraninya. Susah. 322 hari plus 42 jam 32 menit 122 detik kurang lebih. Iya. Itulah. Lama Lama banget. Sebenarnya kita sendiri juga
persiapannya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Dan selama persiapan 2 bulan itu beban semakin besar, semakin tinggi, pressure semakin tinggi, mulai semakin takut, hubungan keluarga semakin retak. Karena beban, jadi kita stres di pekerjaan gitu. Tapi awalnya sih karena kita terlalu semangat dan kita sepakat gitu sama-sama semuanya sepakat bahwa ini bukan film yang mudah untuk dimainkan. Ini karakter yang sulit untuk kita mainkan. Jadi kita semua memang sepakat dengan cara masing-masing. Ayo mari kita berikan yang terbaik. Karena ini bukan hanya 1-2 tokoh, tapi banyak. Ini satu grup gitu kan, yang memiliki karakter masing-masing. Yang nggak bisa karakternya dia gue pakai, nggak bisa gitu. Masing-masing harus menggali sendiri-sendiri kan. Jadi benar-benar persiapannya semua bisa dikatakan berat banget. Iya, di balik nama besar beliau dan nama besar Sri Mulatnya itulah yang membuat kita semakin tegang. Dimas bahasa Jawa ya, Dim? Saya orang Jawa loh. Iya. Saya orang Jawa loh, tapi bahasa Jawanya beda. Karena di sini karakternya kan ada berapa orang sih, Dim? 11, 12. Iya, 11, 12 lah. Itu gue nggak ngerti Mas Nugros ada pikirannya kenapa. Ini cerita tentang komedi. Yang main bukan komedian semua. Komedian. Ya. Dan bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa. Jadi kan kasihan 12 stres semua, tapi pasti aku ngerti kok ada maksud dan tujuannya Mas Nugros manggil. Karena kan setiap karakter di sebuah film tuh kalau udah kepilih tuh terpanggil gitu kan. Benar. Gitu. Dan kita percaya bukan kita yang memilih karakter itu, tapi karakter tersebut, tokoh tersebut yang memilih pemainnya kan. Betul. Jadi ya kita semua berdoa kayak apakah memang kita yang cocok memerankan karakter beliau. Nah, kalau memang ternyata memang itu udah panggilan, ya kita harus menjalankannya dengan serius. Karena selain kita pun ada beberapa pemain sebelumnya yang emang udah ikut reading, tapi saking apa ya, pressure kali ya, karena emang nggak terpanggil mungkin atau gimana, kita nggak tahu ya. Kita menghargai itu juga gitu. Ada yang tiba-tiba kayak mohon maaf nih teman-teman saya izin, ada yang sempat seperti itu, takut mengecewakan karena kan emang jujur bebannya besar banget kan, apakah kita bisa atau enggaknya, takutnya mengecewakan banyak penonton dan keluarga juga, makanya kita banting tulang selama 2 bulan itu reading, bener-bener reading, ngabisin waktu bareng-bareng setiap hari ketemu selama 2 bulan, jadi ya mudah-mudahan hasilnya bagus lah. Amin. Sebenarnya saya nggak bisa bilang favorit saya dia, nggak bisa, karena menurut saya semuanya punya keunggulan masing-masing. Betul. Semuanya punya ciri khas masing-masing dan semuanya unik. Tapi saya memang favorit kebetulan sama Pak Timbul. Karena saya ngikutin dia perjalanannya dia dari Sri Mulat hingga dia menjadi sosok sutradara, gimana saya ikutin, emang saya suka sama dia. Dan kemudian tiba-tiba Mas Nugros munculnya, lu jadi Timbul. Alhamdulillah, oke siapa. Awalnya senang gitu, wah seru banget sih. Begitu dijalanin, kok berat banget nih. Makin ke belakang makin begini. Dia sampai minta ditampar-tamparin waktu, tampar gue dong biar gue bisa nih, aduh berat banget. Padahal menurut kita dia udah bagus banget, cuman panik ya. Dari hati mungkin kan gue pengen yang lebih bagus lagi gitu. Ayo dong. Cuman teman-teman Sri Mulat keren sih, saling ngedukung satu sama lain sih. Gitu. Hebat. Kalau aku sebenarnya gini, Sri Mulat ini tokohnya semua kalau menurut aku ya, kalau nggak ada satu orang ini pasti kurang. Jadi saling butuh semuanya, formasinya harus lengkap gitu. Karena terjadi waktu selama kita syuting juga. Jadi kita benar-benar ngerasain, oh begini ya ternyata Sri Mulat kalau ada 1 atau 2 orang yang nggak ada tuh aneh gitu loh. Yeah. Jadi benar-benar kayak Pak Tarzan punya ciri khasnya gitu loh. Tapi Pak Tarzan nggak ada Pak Timbul kayak kurang, nggak ada celutukan. Ada yang kosong ya? Ada yang kosong gitu loh. Cuman ya kalau misalnya ditanya siapa yang disukain, Basuki sih aku suka. Sesuatu yang keluar dari mulut dia tuh emas, tapi emasnya itu nggak dicari-cari, keluar dengan sendirinya. Celutukannya. Sebenarnya Sebenarnya ciri khasnya itu banyak sekali ya. Cuman yang
yang akhirnya dipatenkan dalam film ini setelah diskusi panjang lebar dengan Bapak sutradara dan teman-teman semua. Kalau di ciri khasnya Pak Timbul itu merem tidur. Jadi sebenarnya agak lumayan percuma ya. Ada scene skenario panjang-panjang, buang, udah lu merem aja, merem. Iya merem. Karena kan semua itu kan tergantung piye-piye nih. Piye-piye nih piye. Piye. Kalau Bu Juju ya kalem, paling cuma senyum, nasehatin, paling ya Erika banget lah. Nah nggak boleh senyum gini deh. Bu Juju nggak boleh senyum gitu. Nggak boleh. Iya. Duduknya juga nggak boleh gini. Nggak boleh. Yeay, harus bijak. Harapan saya itu film Sri Mulat ini bisa membawa atau bisa membuat yang mungkin orang tua atau yang teman-teman kita semua ataupun generasi nantinya itu buat orang tua mungkin bisa nostalgia ke masa itu, bisa kembali lagi, dan buat anak-anak ini mungkin bisa menjadi referensi mereka untuk bahwa mereka akhirnya tahu kalau oh ternyata pelawak Indonesia itu tuh seperti ini loh di zaman dulunya, dan ternyata memang mereka ini ngelawak itu dari hati untuk menghibur gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak pernah tahu sebagai pelawak itu dia kerjanya menghibur orang, tapi apakah mereka itu terhibur secara pribadi itu kan. Jadi kayak melawak itu tidak mudah, melawak itu butuh melawak itu menurut saya adalah orang-orang yang cerdas, pelawak itu. Jadi mungkin buat anak-anak sekarang mungkin akan tahu juga bahwa kayak oh lu ngikut ini Sri Mulat banget loh, ya kayak gitu-gitunya lah. Dan harapannya ini bisa menjadi sebuah pembuka juga untuk nantinya buat mungkin generasi di bawah kita bahwa film ini itu menceritakan tentang menjadi Indonesia. Apapun bahasanya, tapi pada saat disatukan dengan bahasa Indonesia itu luar biasa. Iya, iya. Kalau aku sih harapannya semoga hasil perjuangan teman-teman, mau itu pemain maupun juga sutradara, kru, semua deh, itu menghasilkan minimalnya membuat para penonton puas, keluarga juga puas. Jadi hasil jerih payah kita, keringat kita, waktu kita tuh terbayarkan. Mudah-mudahan amin, amin, amin. Tunai. Oke, kita mau ngajak teman-teman semua anak bioskop untuk nonton Sri Mulat Hilya Mustahil babak pertama hanya di Cinepolis Cinemas tanggal 19 Mei 2022. Jangan lupa lo ajak semua teman-teman kalian nonton. Keluarga. Waktunya Indonesia Tertawa.